Bayangkan di tengah pertempuran, pasukan yang kalah tiba-tiba mengangkat bendera putih. Semua orang tahu maksudnya, menyerah. Tapi kenapa harus putih? Kenapa bukan merah, kuning, atau warna lain? Jawabannya ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Catatan paling awal datang dari Kekaisaran Romawi. Saat pasukan Romawi ingin menghentikan pertempuran, mereka mengibarkan kain putih polos sebagai tanda damai. Alasannya praktis, warna putih sangat kontras di medan perang yang dipenuhi darah, debu, dan asap, sehingga mudah terlihat dari jauh. Selain itu, kain putih dianggap kosong, tidak membawa lambang atau tantangan, sehingga lawan memahami bahwa itu tanda menyerah, bukan provokasi. Tradisi serupa juga muncul di Tiongkok pada abad kedua. Penulis sejarah Han mencatat bahwa pasukan yang ingin negosiasi mengangkat kain putih untuk menunjukkan niat damai, tanpa teriakan atau kata-kata. Sinyal sederhana ini dipahami oleh kedua belah pihak. Dari Romawi dan Tiongkok, praktik bendera putih menyebar ke dunia. Abad pertengahan hingga era modern, tentara di Eropa menggunakan kain putih sebagai kode universal. Berhenti bertempur, mari bicara. Bahkan pada abad ke-19, hukum perang internasional secara resmi mengakui bendera putih sebagai simbol gencatan senjata dan penyerahan. Sejak itu, bendera putih menjadi bahasa global. Tidak peduli negara atau bahasa. Ketika kain putih dikibarkan di medan perang, semua orang tahu artinya sama, kami menyerah. Memasuki abad ke-20, bendera putih semakin mapan sebagai tanda universal. Dalam Perang Dunia Pertama, banyak pasukan yang terjebak di parit mengibarkan kain putih untuk mengakhiri pertempuran. Gambar tentara keluar dari parit dengan tangan terangkat sambil membawa kain putih menjadi simbol klasik penyerahan. Perang Dunia Kedua memperkuat makna ini. Dari Eropa hingga Pasifik, bendera putih selalu dipakai untuk menandakan pasukan yang menyerah. Kadang hanya berupa kaos putih diikat di tongkat atau selembar kain lusuh. Tapi artinya sama, hentikan tembakan. Semua pihak di medan perang mengenali sinyal itu tanpa ragu. Hukum internasional juga mempertegas maknanya. Konvensi Jenewa mengatur bahwa siapapun yang mengibarkan bendera putih harus diperlakukan sebagai utusan, bukan target. Aturan ini penting karena menjamin proses negosiasi dan penyerahan bisa dilakukan tanpa risiko ditembaki. Walau dalam praktiknya kadang dilanggar, prinsip ini tetap jadi dasar etika perang modern. Kenapa putih begitu kuat? Karena putih identik dengan netralitas. Tidak ada simbol, tidak ada warna provokatif, hanya kosong dan jelas terlihat. Di tengah medan perang yang penuh darah, asap, dan seragam berwarna gelap, kain putih langsung mencolok. Itu sebabnya warna lain tidak pernah mampu menggantikannya. Kini, bendera putih tidak hanya milik tentara. Dalam budaya populer, bendera putih jadi idiom sehari-hari, tanda menyerah. Baik dalam pertandingan, perdebatan, atau kehidupan sehari-hari. Simbol sederhana ini berhasil menyeberangi ribuan tahun, berbagai budaya, hingga akhirnya diterima semua orang. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe, supaya tidak ketinggalan cerita sejarah absurd lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.